Selamat malam. Kembali dengan Zoom Kebangsaan. Malam ini kita mau ngebahas menjelang lengsernya seorang manusia yang menciptakan sakit hati buat jutaan orang di satu provinsi. Provinsinya sih nggak gede-gede amat ya, tapi padat dan merayap gitu loh. Oke, yaitu siapa lagi kalau bukan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan Rashid. Oke. Selama ini ya, selama beberapa tahun, 5 tahun dia menjabat, kita bisa sih memetani, dipetani gitu ya, satu persatu apa sih yang udah dia lakukan untuk DKI Jakarta, dan apa aja janji-janji kampanye waktu itu yang udah terpenuhi dan yang meleset. Meleset tuh karena sengaja ya, bukan karena kehabisan waktu 5 tahun udah berasa cepat gitu. Oke, Mas Ilham, kamu sebagai orang yang bukan orang Jakarta gitu kan, bagaimana melihat Bapak Anies Baswedan Rashid? Ya kalau menurut aku sih, ya mungkin setahu aku itu Apa? Anies Baswedan itu dari awal terpilihnya jadi gubernur DKI, itu pun juga bukan apa itu kemenangannya itu pun bukan kemenangan yang sehat itu. Apalagi pendukungnya itu seolah-olah kayak mempolitisasi sebuah ayat Al-Quran. Apalagi kan lawannya Anies waktu itu kan Ahok yang notabene itu non-muslim. Nah, itu pendukungnya menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 untuk menjatuhkan Ahok sebagai lawan politiknya. Ya, mungkin kalau menurut aku sih Ahoknya sendiri juga salah karena dia itu juga terpancing sama omongannya pendukungnya Anies itu. Oke. Setelah jadi gubernur pun, ya memang waktu aku kan juga dulu mengikuti waktu pilkada DKI itu, waktu debat. Anies itu dalam menyampaikan rencana program kerjanya ketika jadi gubernur itu emang aku akui emang dia itu sangat meyakinkan sekali apa yang dia katakan itu. Dan aku pun juga dulu ya mungkin karena belum tahu rekam jejaknya seperti apa, itu kayak terhipnotis gitu sama kata-katanya itu. Sempat ada indikasi mau mendukung dia gitu ya? Ya aku nggak mendukung-dukung amat sih. Aku sebenarnya juga tetap dukung Ahok. Andaikan aku jadi warga Jakarta, karena aku sendiri juga melihat rekam jejak Ahok selama jadi wakil gubernur dan jadi gubernur. Itu emang Ahok itu terkenal tegas dan tanpa kompromi. Oke. Dan banyak kok warganya yang puas dengan kepemimpinan Ahok. Dan bahkan dia sampai rela dimusuhi oleh anggota DPR waktu itu. Aku nggak tahu sih itu gara-gara apa, aku juga lupa. Apa namanya? Dan setelah jadi gubernur, kan emang banyak janji-janji Anies Baswedan itu. Yang contohnya kayak rumah DP 0%. Nah, emang sih dia itu kalau dalam menyampaikan teori itu aku acungin jempol dalam penyampaian teorinya. Cuma prakteknya itu yang jadi masalah. Karena apa yang diteorikan sama dipraktekkan itu berbeda jauh. Kayak DP 0%. Nah, itu kan apa itu? Dulu kan gembar-gembornya kan kayak gitu kan. Nah, prakteknya yang bisa membeli rumah katanya dengan DP 0%, 0 rupiah, itu pun hanya orang-orang yang berpenghasilan 7 juta terus naik ke 14 juta. Nah, itu kan problemnya kan di perbankannya sendiri. Nah, itu yang enggak dia pikirkan. Akhirnya kan dia termakan janji politiknya sendiri. Dan sekarang pun juga bermasalah itu. Rumah DP 0% itu. Aku juga sampai sekarang juga bertanya-tanya, apa sih kelebihan Anies itu? Selain kelebihan bayar.
Loh, katanya dia tuh ini loh sempat sempat punya apa namanya penghargaan dan diakui dunia prestasinya apa lingkungan hidup apa gitu. Aku juga kagak tahu aku nyarinya. Aku udah nyari ini. Aku tuh udah nyari sampai internet loadok gitu. Sampai tidak bisa berkata-kata gitu. Yang aku tahu yang Iya, emang masih gubernur ya. oke, yang diakui dunia itu, yang setahuku ya, itu ya polusi terburuk di dunia, terus anak angka putus sekolah yang paling banyak juga gitu. Itu yang aku tahu ya. Tapi kalau ada yang lainnya mungkin Ya mungkin kalau soal penghargaan, aku pun juga nggak yakin. Mungkin itu penghargaan yang dibuat-buat mungkin loh. Kalau aku sendiri menduga. Aku bukannya benci sama Anies Baswedan secara personal sih. aku Enggak. juga tidak. Tapi selama dia jadi gubernur, aku sendiri juga bingung. Emang prestasi kerjanya apaan? Selain kelebihan bayar. Terus lagi yang digembar-gemborkan soal JIS. Nah, itu kan JIS itu kan dibangun sejak zamannya Foke itu, yang memperjuangkan untuk pembebasan lahan itu kan rumit banget dulu. Terus diteruskan sama Jokowi. Jokowi yang bangun apa itu? Peletakan batu pertama. Anies kan cuma bagian meneruskan sama gunting pita. Dan itu setelah apa itu? Setelah dikerjakan di pemerintahannya Anies itu JIS itu juga terdapat beberapa masalah. Contohnya aja lah di apa itu tempat keluar masuk pemain. Itu aja loh. Bis aja nggak bisa masuk itu. Terus untuk stadion kapasitas 80.000 lebih itu kan yang jadi masalah itu juga tempat parkirnya. Itu hanya cuma menampung berapa mobil gitu loh. Soalnya patokan dia itu stadion-stadion Eropa. Nah, sedangkan orang-orang Eropa kan kalau penonton bola jarang yang pakai kendaraan pribadi. Rata-rata mereka itu menggunakan kendaraan umum kalau di Eropa. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu kan aku sendiri kan juga supporter bola. Aku juga pernah tribun aku di Gelora Bung Tomo, di Gelora Delta. Aku kan juga bonek pendukung Persebaya. Aku sendiri juga lihat banyakkan teman-teman supporter itu ketika ke stadion itu menggunakan kendaraan pribadi, jarang yang pakai kendaraan umum, apalagi kan kayak di Gelora Bung Tomo itu kan nggak ada bis yang arah ke sana. Mungkin adanya kereta itu kan juga jam-jamnya itu juga terbatas, nggak sewaktu-waktu kayak bis. Nah makanya PSSI sendiri lebih memilih menggunakan GBK ataupun stadion lain daripada menggunakan JIS. Iya sih, emang JIS itu dari segi rumput, terus kualitas lapangan, ruang ganti, terus atap, itu emang bagus itu. Ya kan masih Satu-satunya baru. stadion Ya yang kan karena masih baru. itu bisa ditutup ketika hujan lebat. Jadi kalaupun hujan lebat itu nggak sampai lapangan itu tergenang. Tapi dari sisi yang lain kayak tempat parkir itu masih kurang katanya sih kurang luas untuk menampung sekian mobil, sekian kendaraan termasuk bis lah. Belum lagi yaitu tadi untuk akses keluar akses untuk pemain dan penonton itu masih kurang layak. Harusnya kan terpisah itu. Dan untuk akses tamu-tamu VIP. Belum lagi akses keluar masuk penonton itu hanya beberapa yang bisa digunakan. Nah, kalaupun stadion penuh, terus apa itu? Ketika pertandingan selesai, nah kalau hanya beberapa yang bisa digunakan kan bisa jadi uyel-uyelan nanti kalau mau keluar stadion. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, itu kan yang nggak dipikirkan sama Jakpro sebagai pengelola stadion. Oke, jadi Pokoknya selama kalau apa namanya yang aku baca-baca nih, ya apa namanya kita nggak contoh tahu ya. lagi. Hah? Masih ingat nggak?
waktu apa itu penerimaan peserta didik baru itu kan juga konyol itu. Yang mana lagi tuh? Nah itu kan waktu PPDB tahun 2020 kalau nggak salah. Itu yang menjadi acuan untuk diterima di sekolah negeri itu berdasarkan umur. Contoh, untuk bisa masuk SMP itu usia minimal 13 tahun. Jadi di bawah 13 tahun itu nggak bisa masuk. Kan banyak itu siswa-siswa terus orang tua siswa yang punya anaknya itu cerdas tapi hanya kurang umur, sayangnya nggak bisa masuk sekolah negeri. Itu di Jakarta. Iya di Jakarta itu. Aku baru tahu sih rame-rame Kan pernah pendidikan. itu. Oke. Sampai itu. Hmm. Makanya banyak yang nggak masalah goblok, yang penting tua. Jarang buat Bapak gak bener. Bapak gak bener emang luar biasa ya. Cara berpikirnya aku yang Ya. merasa bingung itu pas dia ganti nama jalan karena aku itu kan bekerja dengan online Nah, shop. itu tadi. Nah, begitu ada pelangganku yang dari Jakarta, aku langsung suruh cek orangnya. Coba nama jalanmu ganti nggak? Kalau ganti tolong dicek ya apa namanya yang baru. Ternyata enggak Kak, namanya masih sama. Syukur deh kalau udah ganti itu kasihannya bingung Nah, jadinya gitu. itu lagi yang Nah, ya. soal pergantian nama jalan itu. Oh, Emangnya nggak mikir apa? Kalau ganti nama jalan otomatis warga yang tinggal di situ harus ganti sertifikat rumah, ganti KTP, TP. KK, belum lagi SIM, terus kartu-kartu yang lain lah. Belum lagi kalau punya usaha harus ganti alamat bisnis, itu pun juga memakan waktu, memakan biaya pasti. Itu yang nggak dipikirkan oleh Anies sebagai pemangku kebijakan di DKI Jakarta. Lebih parah lagi kemarin terakhir sebelum ini ya, Kota Tua diganti Batavia. Agak Sunda Kelapa sekalian ya. Ternyata kan Tapi nama Batavia itu dikasih sama Belanda loh. Berarti kan Anies pro sama penjajah dong. mungkin saja dia antek-antek kolonial mungkin. Oh gitu ya. buat base camp-nya. Ya Tapi kan? kalau nggak ada Anies, siapa juga yang mau dibacotin? Aku sendiri juga bingung. Iya, aku juga nggak mau kali ngomongin dia, nggak ada ininya, nggak ada value-nya. Tapi ya memang dia itu orang yang sangat ambisius lah. Ambisius dan Memang. oportunis. Nah itu. Mungkin dia akan ambil kesempatan di sela-sela menuju pilpresnya, mungkin dia akan safari politik. Ya dia kan baru masuk gereja, baru masuk wihara, pakai stola itu kan buat masuk kelenteng, dia. Nah, Malah baru-baru untuk ini aja dia mau cuci tangannya. Dia mau cuci tangan dari julukan Bapak Politik Indonesia. Nggak bisa, sekarang udah punya julukan baru ya, itu Bapak Inkonsistensi. Apa yang dia janjikan, dia yang ingkari. Kau yang menjanjikan, kau yang mengingkari. That's it. Dulu dia pernah bilang pas waktu debat sama Ahok itu, apa itu, membangun manusianya, bukan membangun benda mati yang indah untuk difoto. Oh, ternyata dia sendiri yang Dia bikin kayak melakukan. apa itu, ngecat genteng lah, terus bikin bambu mesum lah. Bambu mesum tuh apaan sih? Emang bambunya mesum gitu? Bambu getah-getih itu loh. Itu kalau diambil dari sudut atas, itu kayak orang gini. Oh iya dah. Sumpah. Kayak orang mesum. Bangunan masih ada tuh ya? Berarti itu bambu mesum itu bukan tempat untuk anak-anak di bawah umur. Waktu ke Jakarta tahun 2018 lewat Bundaran HI, itu lihat sendiri itu batu getah-getihnya sama monumen batu gabion. Beberapa bulan atau beberapa tahun bongkar lagi, duit lagi. Belum lagi bongkar pasang trotoar. Belum lagi sumur resapan yang juga bermasalah itu, jadi sarang nyamuk. Terus selain dari prestasinya yang kurang-kurang itu ya, menurutmu ada nggak sih sesuatu yang positif dari Bapak Gubernur saat itu?
Kira-kira apa yang masa sih dari Ya, semuanya prestasinya minus semua, enggak kan? Pasti ada yang plus dong. sisi positifnya itu dalam merangkai kata-kata sih. Udah Ya dong. emang dia itu jago dalam merangkai kata-kata karena memang backgroundnya aja dia seorang dosen. Nggak semua Emang dosen bisa. pinter merangkai kata sih. Selain itu kan juga apa itu? Sebenarnya banyak kalau mau cari kekurangannya dia selama jadi gubernur. Iya kalau kekurangannya lah kita tahu lah, udah kayak lapangan ranjau ya kan. Tapi kalau Kayak itu loh prestasi OPOP. masa nggak ada satupun yang apa sih yang baik gitu loh. Kayak pakai Pak Jokowi aja dari sekian yang baik pasti ada lah yang minus ya kan. Apa Bapak Gubernur itu nggak punya satu aja yang murni karenanya dia yang bisa dibanggain gitu loh, dibanggain dan gak dicemooh orang. Kalau dia ngebanggain JIS udah ada sejak zamannya Gubernur Oke ya kan, mau ngebanggain Formula E mungkin sempat ada wacana dari eranya Pak Ahok ya, terus dan banyak deh gitu. Ada nggak sih ya, dia punya nggak sih ya yang murni karyanya dia, yang masterpiece-nya dia itu apa ya? Coba. Kalau aku apa ya? Apa aku yang belum tahu? Apa yang nggak tahu ya? Mungkin apa yang prestasi kerja dia. Sisi positifnya lah. Ya aku bukannya benci Anies secara personal, enggak. Ya cuma kalau dilihat dari kinerjanya itu benar-benar dipertanyakan. Apalagi dia kan pengen nyapres. Contoh lah kayak ngatasi banjir. Bukannya tambah surut tapi tambah parah itu. Oh Mana itu gitu. katanya norma apa Oh itu mungkin natural dia itu mau yang sudah bikin dinaturalisasi persediaan, berapa kilometer itu mau dan bikin sungai mana persediaan yang air buat warga DKI Jakarta takut kekeringan kalau kemarau. Kita positif thinking aja gimana? Terus terus kayak kira-kira apa sumber lagi? resapan Sumur itu aku resapan, sendiri juga bingung manfaatnya itu apa, malah justru merusak jalan gitu. mengukir jalan itu namanya. Padahal, Jalannya diukir. padahal kan Jakarta kan gimana ya, kalau bikin sumber resapan itu hampir nggak ada lahan-lahan kosong karena hampir sebagian besar tanah-tanah di Jakarta itu sudah tertutup beton dan semakin lama tanah di Jakarta itu semakin ambles. Makanya pemerintah apa itu punya wacana untuk memindahkan ibu kota. Beberapa tahun lagi bisa jadi Jakarta itu malah makin tenggelam. Mungkin loh ya. Karena kan semakin tanah di sana itu. Tanahnya semakin menurun, ya nggak sih? Iya. Kan hampir semua kan tertutup beton di sana. Oke, terus itu kan ini udah mulai menjelang lengser tuh kapan ya? Oktober ya? Gue kira tuh udah mau September ini loh, ternyata masih ada Oktober. Oke, jadi sekarang kan ini udah mulai ditunjuk ya, apa namanya, PJ-nya ya, atau pelaksana tugasnya, atau pengganti sementaranya, atau apalah whatever it calls. Ada siapa namanya tuh? Ya nggak sih, udah dapat informasinya? Udah dapat informasinya, Mas? Nantinya. Aku juga belum, mungkin aku yang belum baca mungkin siapa mungkin yang jadi PLT-nya Ada, untuk ntar dulu. pengganti Masih, DKI. oke, masih loading ntar. Ada Bapak siapa yang wali kota Jakarta Utara kan? Terus, oke, banyak yang Ya, dukungnya. kalau itu sih terserah Pak Mendagri yang nunjuk. Mungkin kalau Mendagri yang nunjuk, mungkin bukan orang sembarangan. Ya jelas dong. Nunjuk. Apalagi kayak Tito Karnavian itu juga rekam jejaknya kan nggak perlu dipertanyakan lagi kan. Oh, Bapak tidak Karnavian ya? Iya, aku kontak sama beliau pas ini loh. Pas rame-ramenya apa sih korupsi-korupsi ya kalau nggak salah. Dia nangkepin kan. Ya kalau emang
kan selama Anies memerintah di DKI itu kan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, terutama soal anggaran itu. Untuk kayak proyek apa gitu, harusnya habisnya sekian, malah menggelembung. Nah, itu kemana itu? Kayak pokoknya wah macam-macam lah, yang iPhone, yang ballpoint sampai miliaran, terus komputer, belum lagi wah banyak sekali. Nah, itu sebenarnya itu juga salah satu tindak pidana korupsi itu. Oke. Jadi ini ada mana KPK ya? ini Nah ini mengusut nih mas informasinya. Ada 3 nama yang disebut-sebut PJ Gubernur DKI Jakarta, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Marullah Natali, dan Deputi 4 Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro. Jadi banyak dari ketiga nama ini ya, yang aku baca tuh ada banyak yang dukung Bapak Heru Budi Hartono. Kemarin tuh aku baca di mana ya, ada kayak prestasi-prestasinya gitu. I don't really know. Ya, tapi banyak yang ini. Tapi sih bagus-bagus loh dari background-nya kemarin aku baca itu. ya lihat aja nanti. Kalaupun setelah Anies lengser terus diganti PLT, terus setelah menyisir anggaran-anggaran selama 5 tahun pemerintahan Anies, jika ditemukan kejanggalan, itu bisa saja dia gagal nyapres ujung-ujungnya karena mungkin terseret kasus itu tadi, tidak pidana korupsi. Iya. Oke. Oke, jadi guys, apa tuh namanya? Aku nggak tahu ya proses pemilihan dari 3 PJ gubernur itu kayak gimana? Apakah kayak voting masyarakatnya atau ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden? Katanya itu loh salah satu PJ-nya itu sempat jadi orang kepercayaannya Pak Ahok loh. Jadi ya itu dia Bapak Heru itu tadi. Dan itu akhirnya juga mendapat banyak dukungan dari masyarakat gitu. Dan aku itu kasihan loh sama para PJ-nya itu, mungkin mereka punya tugas yang sangat sangat banyak untuk memperbaiki Jakarta dalam waktu 2 tahun. Kurang dari 2 tahun dengan semua ininya, dengan semua kerusakan-kerusakan yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Setuju nggak, Mas? Ya setuju sih. Mungkin bisa jadi pekerjaan dia lebih berat karena pemimpin sebelumnya meninggalkan banyak sekali kerusakan-kerusakan selama 5 tahun dia memimpin. Belum lagi soal anggaran, apalagi kan selama Anies menjabat itu kan nggak transparan sama sekali soal anggaran. Bakal puyeng ini Kayak PJ-nya. tutup-tutupi gitu. Kayaknya PJ Beda sama cuma satu doang nggak cukup ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta itu, kayaknya dia butuh banyak banyak apa pembantuan gitu loh. Aku siap sih bantu. ya kerjaannya gitu kok, ngebet banget nyapres. Oke Mas, closing statement dong, 5 menit. Nyapres lah. Woi, 5 menit. Apa? Closing statement. Udah waktu yang mau habis. Bingung Apa yang kamu harapkan dari para PJ Jakarta? Apa? Apa yang Anda harapkan dari Jakarta setelah gubernurnya ganti? Ya mungkin harapanku seandainya aku jadi orang Jakarta itu mungkin orang yang ditunjuk atau PLT yang ditunjuk untuk meneruskan sisa jabatan itu mungkin 2 tahun apa berapa tahun ya, pokoknya nggak sampai lah 2 tahun, itu bisa memperbaiki lah kayak kerusakan-kerusakan, apalagi menyisir kembali anggaran-anggaran yang sudah dihambur-hamburkan oleh gubernur sebelumnya. Kalau bisa kalaupun emang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya lembaga yang berwenang juga harus berani itu mengusut tuntas. Jangan kayak jadi macan ompong lah. Apalagi kan KPK aku lihat selama ini kan yang ditangkap cuma yalah
nggak seberapa. Cuma gembor-gembornya doang. Beda sama kejaksaan. Nggak pakai gembar-gembor, tapi hasil tangkapannya aja sampai triliunan rupiah. Oke, baik. Makasih loh Mas Ilham ya yang udah mau gabung. Cie. We always together. Selamanya cuma berdua nih kita ya. Ada Bapak Hakim Lukman datang di momen-momen penutupan Zoom kebangsaan hari ini. Nggak apa-apa, mungkin lain kali bisa ikutan gabung lagi ya. Oke, harapan aku juga buat Jakarta, para PJ-nya itu semoga ya kuat-kuat mental lah buat memperbaiki Jakarta yang udah sangat banyak kerusakannya. Ya, semoga nanti juga gubernur selanjutnya mungkin ya jangan Bapak itu lagi lah gantian ya. Oke. Kalau harapan itu ya itu PLT-nya itu harus menyisir kembali anggaran-anggaran yang ada di DKI selama 5 tahun kepemimpinan Anies itu. Kan banyak itu kejanggalan-kejanggalan selama dari program-programnya. Entah itu dari janji kampanye politik lah ataupun yang bukan, kayak Formula E itu kan bukan termasuk janji politiknya. Betul. Baiklah guys, waktunya udah malam banget ini sih, malam banget. Oke, kapan-kapan kita sharing lagi dengan topik yang lebih menarik. Oke, makasih ya. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Pancasila harga mati, Indonesia lanjut abadi. Bye.